Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas pelajaran sistem operasi tentang IO System. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lewarski Firmansyah dengan NIM 202224173, kelas Teknik Informatika B Universitas HMA Tamrin. Saya akan menjelaskan latar belakang IO. Jadi, SUSEMT IO DOS menjabatani aplikasi user space dengan perangkat fisik seperti disk, SSD, NEC, keyboard, GPU, printer, sensor, dan lain-lain. Tugas utama OS pada lapisan IO menyembunyikan heterogenitas perangkat, menyediakan API Generating System Calls, mengelola performa, buffering, caching, scrolling, dan memastikan keamanan dan isolasi serta menangani masalah perangkat yang tidak andal. Ini adalah perangkat fisik pada sistem IO, di mana ada GPU, SSD, printer, keyboard, dan disk. Ini tidak ada ya di Java itu. 7 lapisan OSI. Latar belakang adalah OSI layer atau Open System Interconnection Layer adalah model referensi konseptual yang diciptakan oleh Inter-Organization for Standardization ISO pada tahun 1977. Model ini mendefinisikan standar untuk komunikasi data dalam jaringan komputer, membagi proses komunikasi menjadi 7 lapisan yang berbeda. Jadi di kanan saya ini ada 7 lapisan OSI, dibagi menjadi 2, yaitu ada host layer, di sini ada application layer, presentation layer, session layer, transport layer. Nah, kedua ada media layer, di sini ada network layer, data link layer, dan physical layer. Jadi ini kita akan membahas satu-satu host layer, yaitu lapisan pertama adalah application. Fungsi utamanya adalah layanan aplikasi atau layanan jaringan untuk aplikasi. Contohnya adalah HTTP, FTP, SMT. Kedua adalah presentation, enkripsi, kompresi, format data, SSL atau TLS atau JPG. Yang kelima ada session, mengatur pembukaan dan penutupan sesi, NetBIOS, RPC. Yang keempat ada transport, yaitu ada pengiriman data, Reliable Fast TCP atau UDP. Oke, sebagai contoh ya. Di sini ada media layer. Pertama adalah network, di mana fungsi utamanya adalah routing dan alamat IP. Contohnya adalah IP dan router. Yang kedua ada data link, fungsi utamanya adalah pengiriman dalam LAN atau MAC, switch atau Ethernet. Nah, yang ketiga ada physical, itu kayak media fisik, pengiriman bit, kabel atau WiFi. Terus selanjutnya adalah klasifikasi perangkat IO. Perangkat IO biasanya dibedakan menurut beberapa dimensi penting. Pertama ada karakter versus block device. Kedua ada sequential versus random access. Yang ketiga ada synchronous versus asynchronous. Yang keempat adalah variable atau dedicated. Yang kelima adalah latency dan throughput. Nextnya adalah karakter versus block device. Perangkat karakter dan perangkat blok adalah dua jenis perangkat yang digunakan dalam sistem komputer untuk mengakses dan mengolah data. Nah, perbeda perangkat blok digunakan untuk menyimpan dan mengakses data dalam blok-blok yang berukuran tetap, biasanya 512 byte. Contoh perangkat yang blok termasuknya adalah hard drive dan USB seperti yang kita tampilkan seperti tadi. Dan di sini ada perangkat karakter. Di sisi lain digunakan untuk mengirim dan menerima data satu karakter per karakter. Contoh perangkat karakter termasuk keyboard dan printer. Perangkat ini memproses data secara sekuensial dan tidak memerlukan buffering. Jadi berbeda dengan perangkat blok yang membutuhkan buffering.
Terus kita lanjutnya kedua adalah sequential versus random access. Akses sequential dan akses acak adalah dua metode pengaksisan data yang berbeda dari dalam komputer. Akses sequential adalah sistem di mana data diakses secara urutan dan linear, misalnya saat membaca dari kaset audio atau video. Data diakses dari awal hingga akhir dalam urutan tertentu. Akses acak biasanya adalah sistem di mana data dapat diakses dari mana saja dalam urutan dan tidak teratur. Misalnya memori utama di komputer memungkinkan data diakses secara acak. Memungkinkan aplikasi untuk menemukan lokasi data yang diinginkan tanpa harus membaca dari awal. Nah, contohnya tuh kayak gini. Kita ngebuat folder di mana folder itu berbeda-beda. Yang pertama, folder atas adalah Java, kelas pemrograman Java, yang bawahnya adalah kelas digital forensik. Jadi komputer itu membaca data-data yang berbeda-beda atau aplikasinya. Ketiga adalah synchronous versus asynchronous. Jadi synchronous dan asynchronous adalah dua metode pemrograman yang berbeda dalam cara mereka mengelola eksekusi tugas. Synchronous adalah metode di mana setiap instruksi dieksekusi secara berurutan satu demi satu. Misalnya, jika Anda memiliki serangkaian instruksi, pemrograman akan menunggu setiap instruksi selesai sebelum melanjutkan ke instruksi berikutnya. Terus asynchronous di sisi lain memungkinkan pemrogram untuk menjalankan beberapa tugas secara bersamaan tanpa menunggu satu tugas sebelum melanjutkan ke tugas berikut. Ini memungkinkan eksekusi yang lebih efisien dan efektif, terutama operasi yang memerlukan waktu lebih lama seperti I atau O system ya. Jadi beda dengan synchronous yang sangat lama harus nunggu instruksi dari kitanya atau kumannya. Stable versus dedicated. Shared hosting dan dedicated. Shared hosting adalah shared hosting menggunakan satu server untuk beberapa pengguna sehingga sumber daya seperti CPU dan RAM dibagi. Cocok untuk pemula karena biayanya terjangkau dan pengolahannya mudah. Jadi kayak kita pakai di laptop itu pakai RAM, ada CPU-nya juga. Terus di komputer ada RAM-nya juga, ada CPU-nya juga. Jadi buat pemula ini. Nah, sedangkan dedicated itu hosting menyediakan server yang penuh untuk satu pengguna, memberikan kontrol penuh dan performa optimal, cocok untuk situs PS dengan lalu lintas tinggi atau aplikasi khusus. Jadi berbeda dengan dedicated ya. Latensi dan throughput. Latensi adalah waktu yang dibutuhkan data untuk berpindah dari satu titik ke titik lain dalam jaringan, sering diukur dalam milidetik. Sedangkan throughput adalah jumlah data aktual yang berhasil transfer dari satu titik ke titik lainnya dalam periode waktu tertentu, diukur dalam bit per bit atau bps. Latensi mempengaruhi kenyamanan pengguna dan dapat menyebabkan penundaan dalam komunikasi, sedangkan throughput menunjukkan efisiensi jaringan dalam memproses informasi yang penting untuk aktivitas seperti streaming video dan mengunduh file besar. Jadi perbedaannya adalah latensi itu digunakan untuk hal yang kecil, sedangkan hanya untuk komunikasi, sedangkan untuk throughput seperti pendownloadan video, pendownloadan foto atau streaming video. Model transfer data. Program I/O polling. CPU membaca status perangkat berulang kali. Interrupt driven I/O, perangkat memicu interrupt saat selesai. CPU menjalankan DSR, interrupt service runtime. Direct memory access atau DMA. Controller perangkat mentransfer blok data langsung ke RAM tanpa intervensi CPU per byte. Jadi ini ada 3 cara ya model transfer. Selanjutnya adalah buffering, caching, dan spooling. Buffering menyangga data sementara untuk menangani perbedaan kecepatan antara dua subsistem, produser dan consumer. Contohnya adalah menulis printer job ke buffer sebelum dikirim ke printer. Jadi kita menulis dulu nih di Word atau di PDF, di Word, terus dicetak ke printer.
Caching atau pack atau block cache menyimpan salinan data yang sering diakses di memori utama untuk mengurangi latency disk. Kebijakannya adalah write stroke versus write break. Write break lebih cepat, tapi kompleksitas durability-nya atau konsistensinya lebih tinggi. Pengaturan write policy biasanya implikasi besar pada durabilitas performa. Spooling menyimpan seluruh pekerjaan atau mencetak ke disk atau spool agar perangkat yang hanya bisa melayani satu job per satu waktu dapat dipakai secara harian. Kenapa? Karena spooling itu, kalau misalkan tidak ada spooling dalam IO ini, dia akan tidak beraturan atau aneh lah istilahnya. Sistem class IO. Aplikasi berinteraksi via sistem class seperti open, write, write, close, UTM, mmap, dan lain-lain. Terus ada blocking versus non-blocking. Read bisa memblok proses sehingga data ada. Non-blocking, async IO, 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 uring di Linux, memungkinkan konsistensi dan efisiensi CPU. Terus ada memory mapped IO atau MMAP, membentangkan file atau device ke alamat virtual process, berguna untuk akses acak besar dan memungkinkan beberapa optimasi seperti miss atau zero copy, namun memerlukan penanganan page faults dan koherensi. Jadi butuh penanganan page fault-nya dan koherensinya itu yang paling penting sebelum masuk ke memori mapped. IO scolding, algoritma, dan trade-offs. Untuk mengurangi blok HDD klasik, tujuan utama scaler ada di mengurangi seek time dan latensi algoritma klasik seperti VCVS, sederhana, adil, tapi buruk performa. SSTF memilih rekuensi tergedat, bisa menyebabkan starvation atau error. Scan atau C-scan evaluator hard bergerak maju mundur, lebih adil, performa baik untuk banyak beban. Untuk SSD atau NVMe, model optimasi berbeda. Latensi SIG tidak relevan, fokus pada parallelism internal IO getting deep dan mitigasi where living. Jadi Squadron itu harus peka terhadap karakter device. Ringkasan review algoritma disk, ada literatur teknik penyimpanan. Performa IO metrik dan faktor yang mempengaruhi. Pertama, latensi versus throughput. Latensi waktu untuk menyelesaikan satu operasi, throughput operasi per detik, bandwidth. Tuning sering melibatkan trade-off antara keduanya. Jadi tuning itu saling membedakan. Terus ada CPU overheat versus transfer size. Transfer kecil menimbulkan overheat system, context switch, copy, sedangkan transfer besar mempengaruhi DMA dan batching. Workload, pattern, sequential versus random, read heavy versus write heavy. IO pattern menentukan apakah processing, caching, atau rendering bermanfaat. Terus ada stack overload. Setiap layer, app, VS, block layer, drive controller menambah overload, zero copy, dan bypassing kernel, SPD, or for NVA untuk mengurangi overhead ini. Tren modern dan penelitian. NVE atau NVMe Strong mengurangi latensi jauh dibandingkan HDD atau SSD data. Mengubah asumsi scaling tradisional, akses langsung ke PCIe, NVMe device pendorong desain user face stack SPDK untuk bypass kernel. Zero copy atau IO dan kernel bypass, teknik seperti send file, mmap, atau lebih canggih SPDK DMA mengurangi salinan data antara user kernel memori sehingga menurunkan overhead CPU. Penelitian OSD menunjukkan keuntungan nyata pada aplikasi IO interview. Nah, terus ada strong di HPC atau scale out, parallel file system, routers, GPVS, boot buffer, thread strong arsitektur ini menargetkan throughput paralel sangat tinggi dan menimbulkan metadata both Linux survey HPC Strong, memberi gambaran desain dan trade-off. Keamanan, isolasi, dan reliability. Di sini ada 3. Isolation, driver berjalan di kernel, mode boot, bisa crash OS. Oleh karena itu,
mekanisme isolasi user space drive formal verification dan sandboxing deeksposasi. Terus kedua ada durability dan konsistensi. With back cache harus di flush, phasing untuk durabilitas, journaling, file system, XT4, NTFS dan log curated design mitigasi kalau saat crash, error handling, lattice based sector, remapping, smart forwarding health. OS perlu mendeteksi dan menangani perangkat error. Contoh konkret mikro, aplikasi panggil wait, VD, buff, and kernel salin data ke page cache, buffering, kembalikan ke kontur aplikasi fast return. Terus ada kernel menandai pagi dirty, jadwal flush, background saat fancy dipanggil. Ketika flush menjadi kernel, meminta device driver untuk menulis blok ke disk. Driver men-setup DMA untuk mentransfer data dari memori controller device. Setelah transfer selesai, control generated interrupt kernel menghandle interrupt, memakai IO selesai dan membebaskan resource jika terjadi crash sebelum flush. Data yang masih cache was belum drawable. Itulah mengapa Phasing penting untuk aplikasi yang membutuhkan durability. Terus di sini ada sedikit web server stuck atau karma buruk. Masalah server melayani file statis besar. Declaration team menyebabkan penurunan throughput. Analisis dan langkah perbaikannya adalah aktifkan caching packet dan tidak untuk mengurai IO disk. Gunakan send files atau memory mapped file zero copy untuk menghindari salin data user kernel socket bukti studi zero cup dan menunjukkan pengurangan overhead dan perbaikan throughput. Pindah ke NVMe untuk latensi rendah dan paralelisme, atau gunakan SSD array atau RAID untuk meningkatkan IOPS. Optimalkan IO atau slider atau tuning queue deep pada NVMe dan gunakan asynchronous IO untuk conscuring. Hasilnya komunikasikan caching plus zero copy plus storage modern, signifikan tingkat throughput dan turunkan CPU overhead. Jadi agar CPU-nya tidak terlalu overhead, ini adalah langkah untuk menangani kasus seperti server file statis besar yang menyebabkan penurunan throughput. Terus yang kedua adalah tugas database alter atau write heavy dan durability. Masalah DBMS throughput tinggi, konsisten, achieve durability. Pertimbangannya adalah write block caching meningkatkan performa tapi berisiko kehilangan data saat crash jika tidak di-phasing. Gunakan journaling, group commit, dan write ahead logging untuk mengurangi event per transaksi dan saling menjaga durability. Strong tethering lock pada NVMe cepat, data besar pada kapasitas HDD atau SSD. Evaluasi kebijakan write through versus write back berdasarkan SLA dan risk tolerance. Nah, praktik terbaik dan checklist adalah ketahui karakteristik dulu perangkat target HDD versus SSD versus NVMe sebelum memilih slider atau optimalisasi. Gunakan profiling IO atau IOstat, block stretch, preview untuk mengukur sebenarnya, jangan tergantung dengan asumsi orang lain sebelum menggunakan ini profiling. Manfaatkan zero copy untuk aplikasi IO intensive seperti web media. Pahami aplikasi durability, kapan perlu phasing atau flush dan kapan bisa mengendalikan write back cache. Ketika menulis driver, perhatikan currency, interrupt, handling, dan rest condition. Gunakan model design, ya, model design modular dan testing yang ketat. Jadi ini praktik baik dan checklistnya. Sebelum memulai, ini adalah monitor. Ini ada sebagai contoh di mana IO ini bergerak. Di sini ada monitor, ada graphic controllers, di sini ada terus prosesor, basic memory controller, di sini ada cache memori. Semuanya itu tergabung pada IDDX controller, DixDix, terus di sini ada PC bus. Ya. Ada PC bus.
di bawah XPC bus itu ada expansion bus interface, terus ada keyboard, execution bus, ada serial port, parallel port. Di SCI controller sini ada SCI bus juga, ada DIX. Selanjutnya adalah ini request IO. Ini adalah unsur proses. Request IO, sistem memanggil. Kan bisakah kita memulai? Jika sistem bilang ya, maka dia akan transfer data, ya kan? Transfer data to process to return to complete to error code. Misalkan jika dia proses return from call system, misalkan dia nggak bisa nih, ada data yang error, maka dia return from system call nih, ya kan. Nah, kalau misalkan kan ada safety request tidak, pengirimannya akan kembali di Facebook proses if appropriate, process request issue commands through controller block interrupt. Jadi ini kalau misalkan dia bisa, dia bakal ke atas ini. Jangan dia nggak bisa tuh, dia bakal ke bawah, ya kan, ke kamera sistem, terus ke device driver, terus interrupt header, device controller, interrupt, request interrupt store data in device, sampai dia bisa tuh. Dia dicek nih kalau misalkan no itu. Nah, device driver installed to transfer disk data to buffer at address X, ya kan. Device driver test the control to transfer the bits for disk to buffer at address X. Jadi disk controller instance DMA transfer. The control sends its byte to DMA controller. DMA controller transfers byte to buffer X, increasing memory address C until C. When C sama dengan 0, DMA interrupt CPU to signal transfer complication, ya. Dia nih DIX ini pertama tuh kan masuk ke ide DIX controller, terus dari sini dia ngecek nih ke PC bus. Kalau udah masuk, bisa masuk ke DMA bus atau input controller kan. Setelah masuk dari DMA komputer, dia dicek di CPU memori bus sebelum masuk ke CPU. Kalau misalkan dia udah dicek dan bagus, masih bisa nggak error seperti yang di kiri ini, dia akan komplit atau berhasil. Jadi kesimpulannya adalah IO adalah lapisan kritis yang menentukan hardware dan software, paham device type, transfer mode, DMA, interrupt, deferral, dan buffering caching. Optimasi IO bergantung pada hardware HDD versus SSD atau NVMe dan pola kerja sequential versus random. Teknik modern zero copy kernel bypass parallel file system memperbaiki Linux atau tradisional, tetapi memperkenalkan kompleks baru yaitu konsistensi, scalding, dan will. Sekian dari penjelasan saya tentang sistem IO ini. Apabila ada kesalahan atau penyebutan kata dalam kurang dipahami, mohon maafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.